Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Fitriani dengan nomor induk mahasiswa 2011130063. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya akan menceritakan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh di dalam Islam, yakni Abu Bakar As-Siddiq. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq sendiri adalah Abdul Ka'bah. Ia merupakan keturunan keluarga kaya, yakni Bani Taim dari suku Quraisy. Abu Bakar As-Siddiq sendiri lahir di kota Mekah sekitar tahun 573 Masehi. Abu Bakar sendiri merupakan keturunan dari Utsman bin Amir, bin Amr, bin Ka'ab, bin Sa'ad, bin Taim, bin Murrah. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakeknya yang keenam, yaitu Murrah. Abu Bakar radhiyallahu anhu sendiri lahir setelah 2 tahun lahirnya Rasulullah SAW. Ayahnya bernama Abu Quhafa Utsman sedangkan ibunya Salma binti Sakhar. Sejak kecil, Abu Bakar sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing, karena beliau memang sangat menyukai kedua hewan tersebut. Karena kesukaannya kepada unta, ia mendapatkan julukan sebagai Abu Bakar yang berarti bapak anak unta. Ketika berumur sekitar 10 tahun, ia ikut sang ayah pergi ke Suriah untuk berdagang, dan telah menjadi tumpuan kehidupan ekonomi bagi keluarganya. Hal itulah yang kemudian membawa Abu Bakar dalam perjalanan bisnis hingga ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Keberhasilan Abu Bakar dalam berbisnis membuat Abu Bakar menjadi pedagang yang kaya dan naik status sosialnya. Ia kemudian ditunjuk sebagai kepala suku di dalam golongannya. Selain daripada itu, Abu Bakar juga merupakan orang yang terpelajar, mampu baca tulis serta menyukai puisi, yang merupakan salah satu hal yang sangat langka di kalangan Quraisy pada saat itu. Bahkan ia sering mengikuti festival tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Karena memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, Abu Bakar sangat paham tentang sejarah dan politikus suku-suku Arab. Lantas bagaimana proses masuk Islamnya Abu Bakar As-Siddiq? Sebelum Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ia adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Abu Bakar sedang dalam perjalanan bisnis ke Yaman. Saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang peramal yang memprediksi bahwa Nabi yang ditunggu-tunggu telah datang. Begitu mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar langsung menerimanya dan memeluk Islam tanpa ada rasa ragu-ragu sedikit pun. Hal itu dikarenakan Nabi Muhammad SAW terkenal akan kejujurannya, lurus hatinya, dan kejernihan pikirannya, sehingga Abu Bakar As-Siddiq mempercayainya dengan sepenuh hati. Abu Bakar pun termasuk ke dalam 10 orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Rasulullah memberi nama Abu Bakar Abdullah, yang artinya hamba Allah. Sedangkan gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq, yang artinya berkata benar. Setelah ia membenarkan peristiwa Isra wal Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya. Oleh karena itu, ia lebih dikenal sebagai Abu Bakar As-Siddiq. Lantas bagaimanakah kehidupan Abu Bakar As-Siddiq setelah memeluk Islam? Setelah resmi memeluk Islam, ia turut serta dalam dakwah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan beberapa orang, salah satunya yakni Utsman bin Affan. Selain itu, ia juga membujuk teman-teman dekatnya untuk masuk Islam. Namun, periode awal dakwah Nabi Muhammad SAW memang mengalami banyak tantangan. Bahkan para budak yang telah memeluk Islam banyak yang disiksa. Mengetahui hal itu, Abu Bakar membebaskan para budak muslim dengan menebusnya dan membiarkan mereka untuk pergi. Salah satu budak yang dibebaskan oleh Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah yang kemudian menjadi muazin pertama dalam umat Islam. Ketika penyiksaan semakin aktif dilakukan oleh para pemuka Quraisy terhadap para pemeluk Islam, Nabi Muhammad SAW menyerukan pengikutnya untuk hijrah ke Yastrib atau Madinah. Nabi Muhammad SAW pun berangkat hijrah ditemani oleh Abu Bakar pada tahun 622. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah langsung memerintahkan untuk mendirikan sebuah masjid. Abu Bakar kemudian membayar sebidang tanah untuk mendirikan masjid yang kemudian dinamakan Masjid Nabawi. Di Madinah, Abu Bakar menjabat sebagai kepala penasihat Nabi Muhammad SAW. Hubungan itu makin erat setelah Nabi menikah dengan putrinya yang bernama Aisyah. Setelah itu, Abu Bakar tercatat berperan dalam berbagai pertempuran dengan kaum Quraisy seperti Perang Badar tahun 624, Perang Hanat tahun 627, dan Perang Uhud tahun 625. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai sakit, Abu Bakar sering menggantikan perannya sebagai imam sholat. Pada tahun 632, Nabi Muhammad SAW wafat dan Abu Bakar menjadi orang yang paling tabah menerima kepergiannya. Bahkan ia harus menenangkan Umar bin Khattab yang tidak percaya Nabi Muhammad telah wafat. Setelah itu diadakanlah musyawarah untuk mencari pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW.
di mana Abu Bakar sendiri terpilih sebagai khalifah atau dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin pertama. Tidak lama setelah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, muncul kelompok-kelompok pemberontak yang ingin melepaskan diri dari pemerintah Islam yang baru saja berdiri. Khalifah Abu Bakar sendiri yang kemudian memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan oleh kaum Abbas dan Zubiyan di kota luar Madinah. Selama pemerintahan Abu Bakar, kekhalifahan Islam mampu menaklukkan Persia dan Syam. Di Persia, pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid yang dibantu oleh Iyad ibnu Ghanam. Setelah itu, diutus pasukan untuk menaklukkan negeri Syam yang saat itu menjadi pusat kekaisaran Romawi. Pertempuran untuk menaklukkan Syam begitu susah, hingga puncaknya pada pertempuran Yarmuk yang berlangsung selama berminggu-minggu. Dan pada akhirnya, Syam berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pada tahun 632, Abu Bakar terlibat dalam pertempuran melawan pemberontak dan nabi palsu, atau dikenal sebagai Perang Yamamah. Di akhir pertempuran, banyak penghafal Al-Quran yang gugur, hingga membuat Umar bin Khattab resah. Pasalnya, pada masa itu Al-Quran masih menyebar di kalangan sahabat, di mana sebagian dari mereka hanya menghafal dan tidak mencatatnya. Melihat itu, Umar meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Tulisan Al-Quran kemudian dikumpulkan dari para penghafal dan media tulis, seperti tulang, kulit, dan pelepah, untuk disimpan oleh Abu Bakar. Dengan demikian, Abu Bakar juga memiliki peran dalam pelestarian teks-teks tertulis dalam Al-Quran. Pada bulan Agustus tahun 634, Abu Bakar mengalami demam tinggi dan harus terbaring di tempat tidur. Ketika kondisinya memburuk dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, ia memanggil Ali dan memintanya untuk memandikan jenazahnya seperti saat memandikan jenazah Nabi Muhammad SAW. Sebelum meninggal, Abu Bakar mewasiatkan bahwa Umar ditunjuk sebagai khalifah kedua yang akan menggantikannya. Akhirnya pada tanggal 23 Agustus tahun 634, Abu Bakar meninggal karena sakit dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Sekian penjelasan saya mengenai biografi dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai keperluan ujian akhir semester. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.